1076. Sekarang setelah dia memegang pedang ini, Lu Ye merasa seluruh tubuhnya telah melunak, dan dia tidak lagi tidak berdaya seperti sebelumnya. Berada di kandangnya sendiri, tubuh jiwa Lu Ye tiba di depan Liu Yuemei hampir seketika. Sebelum Liu Yuemei sempat menyembunyikan keterkejutan di wajahnya, cahaya pedang menebas ke arahnya. Terburu-buru, dia hanya bisa mendorong kekuatannya untuk melindungi dirinya sendiri. Dia telah mengembangkan teknik rahasia jiwa, jadi dia memiliki cara ofensif dan defensif. Manifestasi eksternal dari ini adalah penghalang di depannya. Saat pedang jatuh, penghalang meledak seperti gelembung. Wajah Liu Yuemei berubah drastis saat dia akhirnya memutuskan bahwa pedang di tangan Lu Ye adalah artefak jiwa, dan sangat bagus dalam hal itu. Kalau tidak mungkin menyebabkan kerusakan yang begitu jelas pada pertahanan jiwanya. Mengepalkan giginya, Liu Yuemei dipenuhi dengan keengganan. Strateginya tidak salah. Tidak dapat unggul dalam hal kekuatan fisik, dia bahkan jatuh ke dalam kerugian, jadi dia hanya bisa bersaing dengan jiwanya. Ternyata jiwanya memang jauh lebih kuat daripada jiwa Lu Ye. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Ye, seorang kultivator Divine Sea Realm Orde kedua belaka, akan memiliki artefak jiwa yang begitu kuat. Itu adalah artefak jiwa. Bahkan dia, seorang kultivator Divine Sea Realm Orde ketujuh, tidak memilikinya. Bagaimana Lu Ye bisa memilikinya? Tetapi mengingat warisan Sekte Darah Giok dan situasinya saat ini, tidak aneh bagi Tang Yifeng untuk memberikan artefak jiwa untuk melindungi muridnya. Dia secara alami menghubungkan asal-usul pedang pemutus jiwa dengan Sekte Darah Giok, yang juga masuk akal. Dengan pertahanan jiwanya rusak, pedang pemisah jiwa masih jatuh lurus ke bawah. Liu Yuemei buru-buru mundur, tetapi cahaya pedang itu seperti belatung di tulangnya, tidak bisa melarikan diri. Selain itu, ini adalah kandang Lu Ye. Dalam hal kecepatan, dia tidak bisa lebih cepat dari Lu Ye, yang merupakan kelemahan terbesar dari pertempuran tandang. Pedang pemutus jiwa menyerang tubuh jiwa Liu Yuemei, menyebabkan dia berteriak, seolah-olah dia menderita kesakitan yang luar biasa. Pada saat yang sama, serangan jiwa juga jatuh pada tubuh Lu Ye. Itu memang sangat menyakitkan. Avatar jiwanya diserang secara langsung sehingga langsung terasa seperti tercabik-cabik. Tidak ada darah yang mengalir keluar dari luka, lagi pula, mereka berdua adalah avatar jiwa, jadi hanya energi jiwa mereka yang bocor. Namun, Lu Ye dapat mengisi kembali energi jiwanya kapan saja, jadi hanya butuh beberapa saat untuk menyembuhkan lukanya. Liu Yuemei tidak memiliki kenyamanan seperti itu. Saat dia pulih dari rasa sakit yang hebat, Lu Ye sekali lagi mengangkat pedangnya dan menebasnya. Tidak dapat bertahan atau menghindar, Liu Yuemei berteriak lebih sedih lagi setelah ditikam untuk kedua kalinya. Rasa sakit di jiwanya bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Kali ini, serangan balik naluriah Liu Yuemei nyaris dihindari oleh Lu Ye, membuatnya tidak terluka. Setelah ditikam dua kali, Liu Yuemei tahu bahwa dia tidak bisa terus seperti ini. Dia tidak bisa tidak memikirkan mundur, dan ingin melarikan diri. Lu Ye melihat tindakannya, jadi bagaimana dia bisa membiarkannya melakukan sesukanya. Dia entah kenapa bertemu dengan laut ilahinya dan mengamuk. Sekarang dia merasakan ada sesuatu yang salah dan ingin melarikan diri, bagaimana mungkin ada hal yang begitu baik di dunia ini. Dia mengangkat tangannya dan menekannya. Kemudian, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan berteriak, naik. Air laut di bawah tiba-tiba mulai mendidih. Kemudian, sebuah menara tinggi naik ke udara dan menggantung di atas laut ilahi. Didorong oleh energi jiwa Lu Ye, menara bergetar dan tiba-tiba melebar keluar. Dalam sekejap mata, menara besar melewati Lu Ye dan Liu Yuemei dan menyelimuti seluruh laut ilahi, mengubahnya menjadi sangkar. Liu Yuemei menabrak dinding menara dan dengan putus asa menemukan bahwa dia tidak dapat menembus perlindungan menara. Dengan kata lain, dia terjebak. Matanya bergetar hebat, Liu Yuemei menatap menara besar yang menutupi seluruh laut ilahi, hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Artefak jiwa lainnya, dan itu adalah artefak jiwa defensif. Sekte Darah Giok, benar saja, bahkan harimau yang mati tidak akan jatuh. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa dia telah membuat pilihan yang sangat salah. Jika dia tidak memulai pertempuran jiwa dan hanya melawan Lu Ye dengan teknik spiritualnya, dia mungkin memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan, tetapi ketika dia memutuskan untuk mengambil risiko memulai pertempuran jiwa, nasibnya sudah tertutup. Dia juga pencuri kecil yang berbahaya. Dia jelas memiliki artefak jiwa yang defensif, tetapi dia tidak menggunakannya ketika dia menginvasi laut ilahinya, hanya mengaktifkannya ketika dia ingin melarikan diri. Jika dia memiliki menara ini untuk melindunginya ketika dia mencoba menyerang laut ilahinya, dia tidak akan pernah berhasil.
Liu Yuemei telah salah memahami Lu Ye. Meskipun dia telah mendapatkan menara penekan jiwa untuk waktu yang lama, dia hanya berada di True Lake Realm ketika dia mendapatkannya. Meskipun ia memiliki avatar jiwa dan Divine Sense, itu masih berbeda dari seorang kultivator Divine Sea Realm sejati. Dia tidak terlalu jelas tentang kekuatan penuh menara penekan jiwa dan hanya berpikir bahwa itu digunakan untuk menekan laut ilahinya dan melindunginya agar tidak rusak. Pertempuran sengit dengan Liu Yuemei ini memungkinkan dia untuk menemukan kemampuan lain dari menara penekan jiwa, yang menyegel laut ilahinya. Dengan menara penekan jiwa sebagai sangkar dan Lu Yiye memegang pedang di tangannya, Liu Yuemei tahu bahwa peluangnya untuk bertahan hidup sangat tipis dan ekspresi paniknya menjadi tenang. Dong dong dong. Suara berirama terdengar dari kedalaman jiwanya. Dia mendongak dan melihat Lu Ye berjalan ke arahnya, selangkah demi selangkah, tanpa tergesa-gesa. Suara dentuman itu adalah suara langkah kakinya. Lu Ye mengangkat pedang pemutus jiwa dan mengarahkannya ke Liu Yuemei, ekspresinya tenang saat dia berkata, "Ayo, ayo bertarung sampai mati." Begitu dia selesai berbicara, Liu Yuemei telah mengaktifkan teknik serangan jiwa. Lu Ye bergegas maju, memotong banyak serangan yang masuk sebelum menebaskan pedangnya ke tubuh jiwa Liu Yuemei. Liu Yuemei telah dipukul 2 kali sebelumnya, menyebabkan dia berteriak sedih, tetapi sekarang dia berada dalam situasi putus asa, dia hanya mengeluarkan erangan teredam dan menolak untuk menangis. Dalam pertempuran ini, tidak peduli apa, hanya satu orang yang bisa bertahan, jadi memohon belas kasihan atau menunjukkan kelemahan tidak ada artinya. Ini sudah diputuskan ketika Lu Ye memanggil battle stage. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi mengendalikan hidup dan mati, paling tidak, dia bisa membiarkan dirinya mati sedikit lebih mudah. Di depan seorang kultivator laut ilahi Orde Kedua Muda, dia tidak punya pilihan selain kehilangan muka. Tebasan demi tebasan, tubuh jiwa Liu Yuemei terus meredup. Pada saat Lu Ye melewatinya, tubuh jiwa Liu Yuemei yang awalnya solid telah menjadi sangat ilusi, seperti nyala lilin di angin yang bisa padam setiap saat. Dia menggertakkan giginya dan mengucapkan kutukan terakhir yang kejam. Bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kekuatannya yang tersisa berfluktuasi dengan liar, dan tubuh jiwa ilusinya menjadi tidak stabil, menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Dia akan mati, tetapi dia tidak akan pernah mati di tangan seorang junior seperti Lu Ye. Bunuh diri adalah bagian terakhir dari wajah dan ketekunannya. Lu Ye, yang membelakanginya, berbalik dan menebaskan pedang pemutus jiwa di leher tubuh jiwanya, menyebabkan retakan kecil muncul. Ekspresi Liu Yuemei tiba-tiba berubah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Ye bahkan tidak akan meninggalkannya dengan sedikit pun wajah terakhir ini. Ekspresinya ganas dan dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi tubuh jiwanya sudah runtuh, berubah menjadi bintik cahaya dan menghilang. Lu Ye diam-diam melihat ke arah dia menghilang, tidak merasakan kegembiraan membunuh musuh yang kuat. Pada akhirnya, Liu Yuemei dan dia adalah kultivator dari Kam yang sama. Belum lagi Kam yang sama, setelah 2 tahun di dunia pemurnian darah, dia tidak memiliki banyak niat membunuh terhadap para kultivator Myriad Demon Reach yang tidak terkait. Mengapa mereka harus berjuang sampai mati? Di dunia pemurnian darah, ada banyak senior tua yang datang dari Kam yang berbeda. Mereka bisa hidup berdampingan secara damai, bertahan dalam upaya mereka menuju tujuan bersama. Namun, mereka tidak berkelahi. Meskipun dia memiliki pemikiran seperti itu, dia tidak setuju dengan ide Taisan. Menurutnya, ide Taisan tidak bisa diandalkan. Bagaimana dendam yang telah bertahan selama ribuan tahun dapat diselesaikan dengan membuat Kam baru? Di dunia ini, mungkin ada banyak orang seperti dia yang lelah dengan perjuangan tanpa akhir antara kedua kubu. Tapi, ketika seseorang terlibat, selalu ada banyak hal yang berada di luar kendalinya. Tentu saja, meskipun membunuh Liu Yuemei tidak membuatnya senang, itu tidak sampai pada kesedihan. Pertemuan yang tidak disengaja ini awalnya adalah perjuangan hidup atau mati. Hanya bisa dikatakan bahwa ini adalah akun yang berantakan dan berantakan. Dia datang ke sini kali ini untuk memperbaiki avatar, tetapi dia akhirnya menabrak Liu Yuemei. Dan setelah mengetahui bahwa Li Taibai adalah avatar Lu Ye, niat membunuh Liu Yuemei telah meningkat. Jika orang lain ingin membunuhnya, dia pasti akan melawan. Dia tidak bisa menggunakan hidupnya sendiri untuk membantu orang lain. Karena dia ingin melawan, dia harus melakukannya dengan saksama. Jadi, dia hidup dan Liu Yuemei meninggal. Sesederhana itu. Itu bisa dianggap sebagai balas dendam untuk hari itu. Kembali ketika dia pergi ke jalur danau gelombang kejut untuk memindahkan saudara senior ketiga, Xiao Xinghe, Liu Yuemei mengejarnya tanpa memperdulikan statusnya.
Jika dia tidak mengaktifkan medali tubuh emas untuk melindunginya, kemungkinan besar dia akan mati. Lu Ye ingat hutang ini. Dengan pikiran, Lu Ye buru-buru membubarkan kesadarannya. Saat berikutnya, kesadarannya kembali. Ruang panggung pertempuran dengan cepat runtuh. Sekarang setelah hidup dan mati telah ditentukan, ruang panggung pertempuran secara alami tidak dapat dipertahankan. Liu Yuemei masih berdiri di dekatnya, tetapi dia tidak lagi bernapas. Lu Ye buru-buru menghilangkan teknik transformasi binatang dan berteriak, "Yi!" Yi melintas dan menghilang ke dalam tubuh Hupo. Hupo tampak agak lelah. Ini adalah efek samping dari menggunakan transformasi binatang setiap saat. Belum lagi Hupo, bahkan Lu Ye sendiri telah mengeluarkan banyak energi. Bukan hanya konsumsi fondasi fisiknya, tetapi juga jiwanya. Namun, selama fondasinya tidak rusak, dia bisa pulih setelah masa istirahat. Ruang runtuh. Saat berikutnya, Lu Ye muncul di celah sebelumnya. Dia mengerutkan kening karena dia dikelilingi oleh serangga dari segala arah, dan tidak ada kekurangan serangga dari Divine Sea Realm yang kuat di antara mereka. Sebelum memanggil panggung pertempuran, Lu Ye telah merasakan kelainan serangga di bawah celah. Itulah mengapa dia dengan tegas memanggil panggung pertempuran, sehingga serangga tidak akan mengganggu pertempurannya dengan Liu Yuemei. Sekarang pertempuran telah berakhir, meskipun itu tidak lama, jumlah serangga yang berkerumun luar biasa besar. Begitu dia muncul, dia benar-benar dikelilingi oleh serangga. Insektoid dengan kecerdasan rendah secara alami tidak mengharapkan manusia tiba-tiba muncul di sini. Namun, mereka tidak terlalu memikirkannya dan secara naluriah meluncurkan serangan ke Lu Ye. Lu Ye mengacungkan pedangnya dan hendak keluar dari pengepungan. Dia telah menghabiskan terlalu banyak energi saat ini, jadi tidak cocok baginya untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, suara seorang wanita datang dari jauh. Li Taibai, di mana kamu? Lin Yue benar-benar menemukannya. 1077. Lin Yue tidak akan muncul di sini tanpa alasan. Karena dia bisa memanggil nama Li Taibai, dia pasti telah menerima beberapa berita. Ini tidak mengejutkan. Ketika Lu Ye dan Liu Yuemei pertama kali bertarung di celah itu, keributannya cukup besar. Kalau tidak, itu tidak akan menarik perhatian ras serangga bawah tanah. Jika ada kultivator di dekatnya, mereka seharusnya memperhatikan. Beberapa kultivator Myriad Demon Ridge mungkin memperhatikan pertempuran di sini dan menyampaikan berita itu kepada Lin Yue. Lin Yue khawatir tentang keselamatannya, jadi dia datang untuk menyelidiki. Dia adalah orang yang bijaksana. Tapi menghadapi Lu Ye agak canggung. Dia tidak bisa bertemu langsung dengan Lin Yue. Bagaimanapun, mereka berada di sisi yang berbeda. Haruskah dia bertarung atau tidak? Jika itu waktu yang normal, dia hanya bisa bersembunyi dan menunggu Lin Yue pergi. Tapi sekarang, ada kultivator ras serangga di mana-mana, jadi dia tidak bisa bersembunyi sama sekali. Dia hanya bisa mengaktifkan Tousan Face Mask dan berubah menjadi penampilan Li Taibai, mengenakan Scarlet Dragon Battle Robe, menggantungkan Sword God di pinggangnya, menyingkirkan Mountain Coiling Saber, dan memasukkan Hupo ke dalam Spirit Beast Bag-nya. Setelah serangkaian tindakan, ia dikelilingi oleh kultivator ras serangga dari segala arah. Beberapa kultivator ras serangga Divine Sea Realm sedang mengincarnya. Sword Light menyala, dan Sword Ki meluap, membersihkan ruang hampa besar dalam sekejap. Darah serangga dan anggota badan yang terputus tersebar di mana-mana. Lu Ye bergegas dan bergegas keluar dari celah dalam beberapa napas. Tidak jauh, sesosok tubuh dikepung oleh para kultivator ras serangga. Itu adalah Lin Yue. Meskipun dia adalah seorang kultivator Laut Ilahi Orde ke-7, sama seperti Liu Yuemei, jumlah dan kualitas kultivator ras serangga yang muncul kali ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Ini juga alasan mengapa sulit baginya untuk memasuki celah untuk mencari Li Taibai. Untungnya, dia bisa mengandalkan kultivasinya sendiri untuk melawan. Mendengar suara pedang, dia menoleh dan melihat sosok yang dikenalnya sekilas. Dia sangat gembira. Li Taibai. Lu Ye menyapanya dan segera bertemu dengannya. Ayo pergi. Lu Ye memanggil. Dia telah menghabiskan terlalu banyak energi dan tidak ingin tinggal di sini dan bertarung dengan ras serangga. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah memulihkan dan mengatur pernapasannya. Lin Yue mengikuti sarannya dan keduanya segera berbalik dan bergegas menuju jalan hutan bulan gelap. Tiba-tiba, mereka keluar dari pengepungan. Banyak kultivator ras serangga di belakang mereka, tetapi mereka dengan cepat terguncang. Jalan di depan masih terhalang oleh serangga, tetapi mereka tidak menimbulkan banyak ancaman. Terbang di udara, Lu Ye melihat ke bawah dengan cemberut. Yang bisa dia lihat hanyalah serangga dengan berbagai bentuk dan ukuran. Dapat dikatakan bahwa ini adalah gelombang insektoid yang cukup besar,
dan masih ada aliran insektoid tak berujung yang keluar dari celah tempat dia melarikan diri, meningkatkan ukuran pasang insektoid. Dalam 2 tahun terakhir di 9 wilayah, ada kawanan serangga yang tak terhitung jumlahnya dari semua ukuran di berbagai wilayah. Mereka semua merangkak keluar dari celah yang berbeda di tanah. Selain itu, ras serangga sangat sensitif terhadap fluktuasi energi spiritual. Oleh karena itu, selama mereka berkumpul, mereka pasti akan berkerumun menuju tempat berkumpulnya umat manusia. Lokasi mereka saat ini berada di tengah-tengah Dark Moon Forest Pass dan Soaking Waves Lake Pass. Mereka sedikit lebih dekat ke Dark Moon Forest Pass. Orang bisa memperkirakan bahwa gelombang serangga pasti akan menyebabkan tingkat dampak tertentu pada dua lintasan. Apa yang harus dilakukan oleh para kultivator di dua celah gunung adalah bertahan melawan kawanan serangga dan memusnahkan ras serangga. Lin Yue sudah mengatur agar para kultivator dari Demon's Ridge kembali. Sulit bagi seseorang untuk menahan gelombang serangga yang begitu besar, bahkan bagi para kultivator Divine Sea Realm. Mereka hanya bisa mempertahankan celah gunung dan mengandalkan benteng di sana untuk melawan musuh. The Dark Moon Forest Pass telah mengalami ini berkali-kali, jadi dia tahu bagaimana menghadapinya. Setelah mengirim pesan, Lin Yue akhirnya punya waktu untuk berbicara dengan Lu Ye. Saudara muda Tai Bai, apakah Anda berkelahi dengan Liu Yuemei sebelumnya? Lu Ye tahu bahwa Lin Yue akan bertanya tentang itu, jadi dia sudah memikirkannya dan menjawab. Ya. Tidak ada cara untuk menyangkalnya. Dalam radius 1000 km, hanya ada 3 kultivator Divine Sea Realm. Beberapa kultivator Demon's Ridge telah memperhatikan fluktuasi pertempuran antara kultivator Divine Sea Realm dan melaporkannya ke Lin Yue. Lin Yue tidak bodoh. Secara alami, dia punya beberapa tebakan. Kalau tidak, dia tidak akan datang untuk menemukannya. Terlebih lagi, kematian Liu Yuemei harus diselesaikan. Lin Yue tidak bisa tidak terkejut. Di mana dia? Baru saja, dia hanya melihat Lu Ye bergegas keluar dari celah di tanah. Tidak ada jejak Liu Yuemei sama sekali. Dia meninggal, Lu Ye berkata dengan singkat. Lin Yue bahkan lebih terkejut. Ekspresinya berubah. Bagaimana dia mati? Bukannya dia memiliki persahabatan dengan Liu Yuemei, tetapi mereka berdua adalah kultivator Divine Sea Realm Orde ke-7. Selain itu, dia lebih lemah dari Liu Yuemei. Jika ada bahaya yang bisa membunuh Liu Yuemei, itu juga bisa merenggut nyawanya. Dia harus berhati-hati. Lu Ye secara alami tidak akan mengatakan bahwa dialah yang membunuhnya. Belum lagi apakah Lin Yue akan mempercayainya atau tidak, bahkan jika dia percaya, ada banyak hal yang tidak bisa dia jelaskan. Dia hanya berkata, selama pertempuran, dia diserang oleh ras serangga dan mati. Bagaimanapun, Liu Yuemei memang mati di celah di tanah, dan ada begitu banyak kultivator ras serangga. Itu tepat untuk menyalahkan ras serangga. Dalam 2 tahun terakhir, ada banyak kultivator Divine Sea Realm yang mati di tangan ras serangga. Ada banyak kultivator Divine Sea Realm Orde ke-8 atau ke-9 di antara mereka. Ada juga keberadaan yang kuat di antara ras serangga. Lin Yue tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit linglung. Lin Yue telah menjaga Dark Moon Forest Pass selama lebih dari 10 tahun, dan Liu Yuemei juga telah menjaga Soaking Wave Lake Pass untuk waktu yang lama. Keduanya adalah kultivator wanita dengan usia dan kekuatan yang sama. Dapat dikatakan bahwa mereka telah bersilangan pedang berkali-kali dan menganggap satu sama lain sebagai lawan mereka. Ini juga alasan mengapa Myriad Demon Ridge menyuruh Lin Yue menjaga Dark Moon Forest Pass, dan Grand Heaven Alliance meminta Liu Yuemei menjaga Soaking Wave Lake Pass. Kedua wanita itu telah bersilangan pedang selama bertahun-tahun, dan dapat dikatakan bahwa mereka saling mengenal dengan baik. Dengan mereka berdua menjaga satu sisi, mereka bisa tenang dan tidak akan ada kesalahan besar. Namun, mereka tidak menyangka bahwa lawan yang telah terlibat dengan mereka selama bertahun-tahun akan mati begitu saja. Lin Yue tiba-tiba merasa sedikit emosional. Dia tidak tahu apa arti dari persaingan mereka selama ini. Dalam perjalanan kembali, mereka tidak melihat satu orang pun. Myriad Demon Ridge telah menerima instruksi dari Lin Yue, jadi mereka secara alami kembali ke Dark Moon Forest Pass lebih awal dan membuat persiapan untuk menjaga celah tersebut. Di dinding celah, banyak benteng pertahanan siap, menunggu ras serangga menyerang. Saudara muda Tai Bai, kamu harus istirahat dulu. Saya tidak berpikir ras serangga akan menyebar di sini selama sehari, kata Lin Yue. Alasan utamanya adalah dia bisa merasakan bahwa Lu Ye telah menghabiskan banyak energi. Pertempuran sudah dekat, dan dia adalah satu-satunya kultivator alam samudra ilahi di bawahnya. Secara alami, dia harus merawatnya dengan baik. Lu Ye tidak banyak bicara dan kembali ke kediamannya. Setelah masuk, dia duduk bersila dan menelan spirit pill untuk memulihkan energinya.
Meskipun dia tidak punya pilihan selain kembali ke Dark Moon Forest Pass, dengan pengalaman sebelumnya, tidak sulit baginya untuk melarikan diri. Dia hanya harus mencari peluang. Namun, dia memiliki kekhawatiran lain, dan itu adalah apakah Shocking Wave Lake Pass akan mampu memblokir gelombang serangga ini atau tidak. Liu Yuemei dibunuh olehnya, dan Shocking Wave Lake Pass seperti sekelompok naga tanpa pemimpin. Lebih penting lagi, mereka mungkin tidak tahu bahwa Pass Master mereka sudah mati. Saat ini, hanya ada beberapa kultivator Cloud River Realm dan True Lake Realm yang menjaga celah. Jika skala ras serangga terlalu besar, Shocking Wave Lake Pass mungkin tidak dapat bertahan tanpa seorang kultivator alam samudra ilahi. Poin lain adalah bahwa Lin Yue telah mengirim pesan ke Dark Moon Forest Pass, memanggil kembali semua kultivator Myriad Demon Ridge dan membuat persiapan untuk menjaga celah. Namun, tidak ada seorang pun di Shocking Wave Lake Pass untuk mengingatkan mereka. Meskipun dia tahu bahwa ras serangga akan datang, dia tidak bisa bergegas untuk memperingatkan mereka. Dia hanya bisa berharap bahwa mereka dapat mendeteksinya sesegera mungkin dan menanganinya sesegera mungkin. Mereka semua adalah kultivator ulung dan bukan anak-anak. Ada banyak hal yang tidak bisa sepenuhnya diandalkan. Masing-masing dari mereka harus bertanggung jawab. Seiring waktu berlalu, Lu Ye perlahan pulih. Tiba-tiba, ada fluktuasi energi spiritual yang intens, disertai dengan suara mendengung, yang datang dari luar. Seluruh lintasan bergetar. Lu Ye buru-buru mendorong pintu dan bergegas ke atas dinding celah itu. Melihat ke atas, hatinya tenggelam. Dalam visinya, ada banyak kultivator ras serangga. Ada beberapa yang merangkak di tanah dan beberapa yang terbang di udara. Skala ras serangga ini jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Kultivator ras serangga terdekat hanya berjarak 3 mil dari celah. Pada saat ini, banyak struktur pertahanan di celah itu melepaskan kekuatan mereka. Gelombang serangan diaktifkan oleh susunan dan ditembakkan ke arah kultivator ras serangga. Setiap kali, ruang hampa dibuat, tetapi dengan cepat diisi oleh kultivator ras serangga baru. Master Pas kecil. Beberapa kultivator melihatnya muncul dan membungkuk serempak. Lu Ye melirik mereka. Di antara mereka, Ying Wuji tersenyum, merasa sangat gugup. Meskipun Little Pass Lord ini telah berada di Dark Moon Forest Pass selama lebih dari 3 bulan dan telah berinteraksi dengannya berkali-kali, Ying Wuji tidak tahu mengapa tetapi setiap kali dia melihat Little Pass Lord ini, dia akan merasa sedikit bingung. Master Pas kecil tidak pernah mempersulitnya. Terlebih lagi, mereka seumuran, dan dia, Ying Wuji, bahkan lebih tua. Dia tidak tahu dari mana datangnya tekanan tak kasat mata ini. Dia hanya bisa menghubungkannya dengan tekanan seorang kultivator laut ilahi. Lakukan apa yang perlu kamu lakukan, kata Lu Ye. Beberapa dari mereka merasa seolah-olah mereka telah diberikan amnesti dan dengan cepat bekerja sama untuk mengaktifkan arai spiritual, mengaktifkan kekuatan artefak spiritual yang ditempatkan di mata arai. Lin Yue melintas dan tersenyum. Saya belum memberi selamat kepada saudara muda karena mencapai orde kedua. Ketika dia kembali kemarin, dia memperhatikan terobosan Lu Ye, tetapi pada saat itu, dia sibuk mempertahankan Pas dan tidak punya waktu untuk menyebutkannya. Ini baru orde kedua, masih ada kesenjangan besar antara aku dan kakak senior. Lu Ye mengangguk ringan. Lin Yue tertawa. Kamu baru saja berkultivasi untuk waktu yang singkat, namun kamu telah mencapai Divine Sea Realm orde kedua. Aku khawatir dalam beberapa tahun, kultivasimu akan melampauiku. Ketika saatnya tiba, jangan meremehkan kakak seniormu karena bodoh. Kakak senior, apa yang kamu katakan? Ying Wuji dan yang lainnya sibuk dengan tugas yang ada, jadi percakapan antara dua kultivator Divine Sea Realm masuk ke telinga mereka. Apa pendapat kakak senior tentang gelombang serangga ini? Lu Ye mengubah topik. Skalanya sangat besar, dapat dikatakan sebagai gelombang serangga terbesar yang kami temui dalam 2 tahun terakhir. Ekspresi Lin Yue menjadi serius. Jika celah gunung berada di puncaknya, tidak akan sulit untuk menghentikan gelombang serangga ini. Namun, Junior Brother juga tahu bahwa banyak orang di celah gunung telah dipindahkan. Tidak hanya jalur hutan bulan gelap, tetapi semua jalur gunung di kedua kam juga telah dipindahkan. Oleh karena itu, jika kita ingin menghentikan gelombang serangga ini, kita membutuhkan kita berdua untuk bekerja sama. Yang paling penting, mereka harus menemukan cara untuk membunuh serangga Divine Sea Realm dalam gelombang serangga untuk mengurangi tekanan pada celah gunung. Aku mengerti. Lu Ye mengangguk. Lin Yue ragu-ragu. Sebenarnya, saya tidak terlalu khawatir tentang pihak kita, saya lebih khawatir tentang situasi di Shocking Wave Lake Pass. 1077. Hal semacam ini tidak akan pernah terjadi di masa lalu. Kedua kubu itu saling bertentangan dan memiliki kebencian yang mendalam satu sama lain. Semakin sial musuh,
semakin bahagia mereka. Namun, waktu telah berubah. Sebenarnya ada hari di mana mereka harus khawatir tentang situasi musuh. Dua jalur gunung berjarak 500 km satu sama lain, yang setara dengan dua lampu terang di hutan belantara. Serangga tertarik pada mereka seperti ngengat pada nyala api. Jika salah satu lampu padam, lampu lainnya harus menanggung banyak tekanan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa hubungan di antara mereka akan saling bergantung jika bibir itu hilang. Lin Yue juga khawatir tentang apa yang Lu Ye khawatirkan. Dia tidak tahu apakah Soking Wafes Lake Pass telah menemukan kematian Liu Yuemei. Dia juga tidak tahu apakah mereka telah mengirim pesan untuk meminta bantuan. Situasinya benar-benar berbeda ketika ada prajurit Spirit Sea Realm yang menjaga celah gunung dan ketika tidak ada prajurit Spirit Sea Realm yang menjaganya. Lu Ye sekarang menyamar sebagai Li Taibai dan merupakan seorang kultivator Myriad Demon Ridge. Secara alami, dia tidak bisa duduk miring. Dia berkata, setiap orang memiliki urusan mereka sendiri. Kakak senior, jangan terlalu khawatir. Para kultivator dari Aliansi Surga Agung bukanlah anak-anak. Jika situasinya buruk, mereka akan meminta bantuan. Saya harap begitu. Lin Yue sedikit mengangguk. Sementara jalur hutan bulan gelap diserang oleh sejumlah besar serangga, jalur danau gelombang kejut juga mengalami hal yang sama. Celah itu terletak di tengah dua lintasan. Insektoid keluar dalam dua kelompok, satu menuju utara ke Dark Moon Forest Pass, sementara yang lain menuju ke selatan ke Soking Wave Lake Pass. Para kultivator Aliansi Surga Agung di Soking Wafes Lake Pass tidak menerima peringatan apapun, tetapi reaksi mereka tidak lambat. Ketika mereka menyadari bahwa itu adalah gelombang serangga skala besar, mereka mengirim pesan ke segala arah dan kembali ke celah gunung lebih awal untuk mempersiapkan pertahanan. Masing-masing dari mereka memiliki tugas mereka sendiri dan siap untuk berperang. Namun, para kultivator di celah gunung segera menyadari dengan canggung bahwa pemimpin mereka tidak terlihat. Mereka tidak bisa mendapatkan balasan apapun bahkan ketika mereka menggunakan token penjaga untuk mengirim pesan. Hanya ketika seorang kultivator dari Sekte Langit Yuan memeriksa jejak medan perang, dia menyadari dengan ngeri bahwa jejak Liu Yuemei telah menghilang. Pemimpin celah gunung sudah mati. Tidak ada yang tahu bagaimana dia meninggal, dan tidak ada yang tahu di mana dia meninggal. Satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa dia telah meninggal dalam 2 hari terakhir, karena baru 2 hari yang lalu, seseorang telah melihat sosok Liu Yuemei di mulut celah gunung. Para kultivator dari Sekte Langit Yuan sangat berduka. Situasi saat ini tidak memungkinkan mereka untuk terlalu sedih. Mereka hanya bisa buru-buru mengirim pesan ke atasan mereka. Saat melaporkan kematian Liu Yuemei, mereka juga melaporkan bahwa celah itu akan diserang oleh kawanan serangga. Soking Wafes Lake Pass milik Heaven's Gate, salah satu dari 12 lintasan dari Provinsi Perang. Ketika gerbang surga menerima berita itu, mereka juga terkejut. Setelah memverifikasi tanda Liu Yuemei, mereka memastikan bahwa dia benar-benar mati. Mereka hanya bisa menemukan cara untuk mengirim seorang kultivator Divine Sea Realm Orde ke-6 dari dekat untuk bergegas ke Soking Wafes Lake Pass dan mengambil alih posisi Liu Yuemei sebagai Pass Master. Dalam keadaan seperti itulah Chen Xiao datang ke Soking Wafes Lake Pass. Bukan karena Great Heaven Alliance tidak ingin mengirim lebih banyak prajurit dari Divine Sea Realm. Hanya saja mereka kekurangan tenaga dan tidak bisa mengirim lebih banyak prajurit dari Divine Sea Realm dalam waktu singkat. Tidak mudah menemukan Master Orde ke-6. Divine Sea Realm Orde ke-6 bukanlah kultivasi yang rendah. Ketika Chen Xiao tiba di Soking Wafes Lake Pass, ras serangga telah mengepungnya. Melihat dari kejauhan, seluruh celah gunung tidak lagi terlihat, dan apa yang memasuki bidang penglihatannya adalah sejumlah besar serangga. Dia menggunakan teknik gunturnya untuk membuka jalan. Momentumnya bergemuruh saat dia membunuh jalan melalui segerombolan serangga dan bergegas menuju Soking Wafes Lake Pass. Ras serangga tidak memiliki penyelidikan ketika mereka menyerang. Mereka bertindak berdasarkan insting dan habis-habisan segera setelah mereka menyerang. Mereka tidak memiliki strategi apapun dan mengandalkan jumlah untuk menang. Ribuan mil jauhnya, di dua celah gunung dari dua kubu Great Heaven Alliance dan Myriad Demon Ridge, pertempuran besar pecah hampir pada saat yang bersamaan. Banyak benteng di celah gunung terus-menerus melepaskan kekuatan mereka dan membunuh serangga yang tak terhitung jumlahnya. Di jalur hutan bulan gelap, Lu Ye dan Lin Yue membunuh jalan keluar dari celah gunung beberapa kali. Mereka membunuh serangga Divine Sea Realm dalam kawanan untuk mengurangi tekanan di pihak mereka. Setelah bertarung selama 1 jam, Lu Ye bergegas keluar lagi. Sword-Ki di Blade God merajalela, berubah menjadi seberkas cahaya yang bisa merenggut nyawa dan jiwa. Tak satu pun dari Insectoids di bawah Divine Sea Realm yang bisa menahannya. Cahaya pedang itu sepertinya memiliki pikirannya sendiri.
Mereka bolak-balik dalam kawanan, menuai kehidupan insektoid. Tiba-tiba, mereka berkumpul di satu tempat dan menebas. Setiap kali ini terjadi, insektoid Divine Sea Realm akan terbunuh. Lin Yue berdiri di tembok kota dari celah gunung. Dia memulihkan energi spiritualnya sambil menonton dengan tenang. Dia kagum. Dia telah bertemu dengan beberapa kultivator pedang. Masing-masing dari mereka adalah kultivator pedang paling ortodoks dengan niat membunuh yang tak tertandingi. Ini adalah karakteristik kultivator pedang. Namun, sangat sedikit kultivator pedang yang bisa mencapai level Li Taibai. Sementara dia membunuh dengan tangan besi, dia memberikan perasaan yang menyenangkan. Dia sepertinya tidak membunuh musuh. Sebaliknya, dia menggunakan pedangnya sebagai pena. Ini adalah pertama kalinya Lin Yue melihat kekuatan sejati Li Taibai. Meskipun Li Taibai telah berada di celah gunung selama lebih dari 3 bulan, keduanya tidak pernah bertarung berdampingan. Di masa lalu, mereka bergiliran keluar. Dia tidak tahu bagaimana Li Taibai membunuh musuh. Sampai hari ini, dia sangat yakin bahwa Li Taibai masih memiliki kemampuan untuk membunuh musuh di atas levelnya, sama seperti penampilannya saat berada di True Lake Stage. Dia tidak bisa tidak mempertimbangkan apakah dia harus memindahkan keponakan bela dirinya, Tong Suyao, kembali ke celah gunung. Keponakan bela diri itu cukup cantik. Jika dia bisa mengikat simpul dengan Li Taibai, itu akan menjadi cerita yang bagus. Jika itu terjadi, Li Taibai akan benar-benar menjadi salah satu rakyatnya. Tapi segera, dia menyerah pada ide itu. Jika Li Taibai masih berada di True Lake Realm, itu mungkin saja terjadi. Namun, dia berada di Divine Sea Realm sekarang dan memiliki masa depan yang cerah. Tidak peduli seberapa cantik martial niche-nya, seberapa menarik dia baginya. Selama 3 bulan terakhir, banyak kultivator wanita di celah gunung telah menunjukkan minat yang besar pada tuan muda pas yang baru. Mereka ingin dekat dengannya, baik sengaja maupun tidak sengaja. Namun, tidak ada berita dia semakin dekat dengan salah satu kultivator wanita. Dia bahkan tidak berbicara dengan siapapun tentang hal itu. Orang seperti ini terlihat mudah bergaul, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia sangat arogan. Belum lagi martial keponakannya, bahkan jika dia menawarkan dirinya sendiri, dia mungkin tidak bisa memindahkannya. Segala macam pikiran aneh melintas di benaknya. Tiba-tiba, ekspresi Lin Yue berubah. Dia berteriak, "Martial Brother Taibai, kembalilah." Li Taibai sangat bersemangat sehingga dia masuk jauh ke dalam gerombolan serangga. Pada saat ini, hanya ada banyak pedang Qi yang mendatangkan malapetaka di segerombolan serangga. Kemanapun ia lewat, mayat serangga berjatuhan seperti tetesan air hujan. Li Taibai tidak terlihat. Tidak ada tanggapan. Dalam sekejap mata, bahkan cahaya pedang Qi tidak bisa dilihat. Ekspresi Lin Yue sedikit berubah. Dia ingin membantu, tetapi dia tidak bisa bertindak gegabah. Dia adalah tulang punggung jalur gunung. Bahkan jika sesuatu terjadi pada Li Taibai, selama dia ada di sana, jalur gunung tidak akan kacau. Namun, jika dia dan Li Taibai terjebak, itu akan merepotkan. Waktu berlalu. Setelah setengah cangkir teh, cahaya pedang yang tampak seperti air terjun muncul kembali di bidang penglihatannya. Lin Yue menarik napas panjang, dan dadanya yang menjulang naik turun. Dia akhirnya kembali. Naga pedang itu berputar seperti gasing, merobek lubang di gerombolan serangga yang padat. Segera, itu pecah dari pengepungan dan mendarat di samping Lin Yue. Pedang Qi ditarik, mengungkapkan Li Taibai. Lin Yue memarahi. "Saudara muda, bagaimana kamu bisa begitu ceroboh? Kamu benar-benar membuatku takut setengah mati." Lu Ye tertawa. "Aku terlalu bersemangat untuk membunuh. Aku membuatmu khawatir. Jangan lakukan itu lain kali." Lin Yue menatapnya dengan sedih. Dia telah menyeret seorang pria kuat dari alam liar untuk membantunya, dan dia sangat puas dengan kekuatan pria ini. Dalam 3 bulan terakhir, dia telah banyak membantunya. Jika dia mati, bagaimana dia bisa menemukan penolong yang baik di masa depan? Tidak akan ada waktu berikutnya. Lu Ye terus mengangguk. Lin Yue menyadari bahwa ekspresinya tidak benar, jadi dia dengan cepat menyesuaikan ekspresinya. "Saudara muda, tetap di sini. Aku akan pergi membunuh beberapa serangga." Dengan itu, dia bergegas keluar dari celah gunung. Dia tidak pergi terlalu dalam. Bukannya dia takut, tetapi sebagai pemimpin jalur gunung, dia harus mempertimbangkan keamanan seluruh jalur gunung. Dia tidak bisa bertindak sembrono seperti Li Taibai, jadi dia membatasi dirinya sejauh 300 meter dari celah gunung dan mencari serangga yang lebih kuat untuk dibunuh. Di tembok kota celah gunung, Lu Ye mengeluarkan 2 batu spiritual kelas atas dan memegangnya di tangannya untuk mengisi kembali energinya. Tidak ada jalan lain.
Lu Ye memiliki pohon bakat untuk membakar kotoran, jadi dia hanya perlu mengambil banyak spirit pill untuk mengisi kembali energinya. Namun, doppelganger tidak bisa. Meskipun doppelganger memiliki akar pohon bakat, ia tidak memiliki bahan bakar. Itu hanya bisa menggunakan batu spiritual untuk mengisi kembali energinya. Pada saat ini, tubuh asli Lu Ye terbang melintasi langit menuju Soking Waves Lake Pass. Dia masih agak khawatir. Tentu saja, dia juga ingin mengambil kesempatan ini untuk meninggalkan sisi Lin Yue. Ini adalah sesuatu yang telah dia rencanakan sejak lama. Ras serangga sangat kuat. Kali ini, skala gerombolan itu tidak kecil. Itu terutama tercermin dalam jumlah serangga Divine Sea Realm. Li Taibai dan Lin Yue menjaga jalan hutan bulan gelap, jadi itu bukan masalah besar. Namun, jika situasi yang sama terjadi pada Soking Waves Lake Pass, pas tanpa Master Divine Sea Realm mungkin tidak dapat menahannya. 1000 mil tanah bukan apa-apa baginya sekarang. Lu Ye terus bergerak maju. Segera, dia tiba di suatu tempat 100 mil jauhnya dari Soking Waves Lake Pass. Melihat dari jauh, dia mengerutkan kening. Jelas ada lebih banyak serangga di Soking Waves Lake Pass, dan gerombolannya lebih besar. Ini mungkin skala kawanan itu sendiri, atau mungkin karena pertahanan Soking Waves Lake Pass menjadi lemah. Apakah Great Heaven Alliance tidak mengirim ahli Divine Sea Realm? Tidak peduli seberapa ketat tenaga mereka seharusnya mengirim seorang kultivator Divine Sea Realm. Dilihat dari waktu, Great Heaven Alliance seharusnya sudah tahu tentang kematian Liu Yuemei. Dia menghela nafas dalam hatinya. Pada akhirnya, dia masih harus membersihkan kekacauan yang dia sebabkan. Ini adalah siklus Dao Surgawi, dan pembalasan tidak menyenangkan. Dia tidak menyesal membunuh Liu Yuemei. Dalam situasi itu, salah satu dari mereka harus mati. Bahkan jika dia tidak ingin bertarung sampai mati, Liu Yuemei tidak akan membiarkannya pergi. Namun, jika kultivator lain dari Great Heaven Alliance terlibat, Lu Ye akan merasa tidak enak. Dia bahkan mencoba yang terbaik untuk mempertahankan Dark Moon Forest Pass, belum lagi Soking Waves Lake Pass dari Haotian Alliance. Dia mengeluarkan Hupo dari kantong binatang spiritual dan meletakkannya di bahunya. Aura tuan dan pelayan langsung menyatu. Dia berlari menuju Soking Waves Lake Pass. 1079. Ketika mereka 10 mil jauhnya dari kawanan, serangga di pinggiran berbalik menghadap mereka. Lu Ye bergegas. Aura Divine Sea Realm dan fluktuasi energi spiritualnya terlihat jelas. Dia tidak punya niat untuk menyembunyikan mereka sama sekali. Serangga, yang sangat sensitif terhadap fluktuasi energi spiritual, secara alami tertarik pada mereka seperti ngengat yang tertarik oleh cahaya. Yi keluar dari tubuh Hupo dan mengikuti dari dekat di samping Lu Ye. Dia memimpin dalam mengaktifkan tekniknya dan menyerang serangga di depannya. Lu Ye tidak melepaskan kekuatannya. Dia menutup jarak sedikit dan kemudian melambaikan pedangnya. Garis-garis cahaya pedang tajam menebas ke depan seperti bulan sabit. Kemanapun ia lewat, serangga-serangga itu terbelah menjadi dua. Sayatannya bersih dan halus, dan darah serangga dan mayat yang rusak tumpah keluar. Hupo juga membuka mulutnya dan mengaum di bahu Lu Ye. Setiap raungan mengandung kekuatan aneh, yang memperlambat pergerakan banyak serangga dan membuat tubuh mereka kaku. Sejak di Spirit Stream Realm, Hupo telah menunjukkan kemampuan untuk menekan jiwa. Raungan harimaunya seringkali dapat menimbulkan dampak tertentu pada pikiran musuh. Sekarang, itu juga binatang iblis di tingkat komandan iblis, yang setara dengan True Lake Realm dari umat manusia. Raungan harimaunya secara alami lebih kuat. Di hadapan Master Divine Sea Realm seperti Liu Yuemei, auman harimau tidak berpengaruh. Tetapi di hadapan serangga-serangga ini dengan kecerdasan rendah, kekuatan auman harimau tidak diragukan lagi ditampilkan. Lu Ye, Yi, dan Hupo. Setelah 3 tahun, mereka bergabung lagi. Kemanapun mereka lewat, serangga berjatuhan seperti tetesan air hujan. Hanya dalam beberapa mil konfrontasi, serangga yang tak terhitung jumlahnya mati. Lu Ye memimpin Yi dan menabrak kawanan serangga yang padat, membunuh ke segala arah. Di tembok kota dari Soking Waves Lake Pass, sesosok sedang duduk. Auranya lemah seperti nyala lilin. Chen Xiao, yang diperintahkan untuk datang ke Soking Waves Lake Pass 2 jam yang lalu, dia masih bersemangat, tetapi sekarang dia terengah-engah. Cederanya terlalu serius. Setengah tubuhnya hampir hilang. Organ-organ internal yang menggeliat di perutnya bisa terlihat dengan jelas. Dari bekas bergerigi di tepi lukanya, sepertinya dia digigit sesuatu. Dengan cedera serius seperti itu, dia ditakdirkan untuk tidak hidup lama. Dia bertahan dan tidak mati karena dia melaporkan situasinya ke gerbang surga dan meminta mereka untuk mengirim Master Divine Sea Realm yang lebih kuat. Tapi umpan balik yang dia dapatkan tidak ada harapan.
Gerbang surga memintanya untuk bertahan selama 2 jam lagi, karena bahkan jika mereka dipindahkan, perlu beberapa waktu bagi para pejuang Divine Sea Realm untuk tiba. 2 jam. Chen Xiao tersenyum pahit. Belum lagi 2 jam, dalam situasinya saat ini, dia bahkan tidak akan bisa bertahan selama waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh. Saat dia berkomunikasi dengan atasannya, Chen Xiao tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya, yang begitu redup seperti akan padam, tiba-tiba menjadi cerah. Bibirnya, yang seputih kertas karena kehilangan banyak darah, bergerak sedikit. Suara apa itu? Di samping Chen Xiao, seorang praktisi medis mati-matian mengedarkan energi spiritualnya untuk mengobati luka-lukanya. Sosoknya yang ramping tidak menginginkan apapun selain memeras semua energi spiritualnya, tetapi itu tidak membantu luka Chen Xiao. Air mata seukuran kacang diam-diam mengalir di pipinya. Mendengar pertanyaan Chen Xiao, praktisi medis berkata, "Tuan, Anda harus bertahan." Adapun suara, dia hanya bisa mendengar kepakan sayap serangga dan mulut mereka yang menggeliat. Chen Xiao menggelengkan kepalanya. Ada suara. Matanya menjadi cerah. Ini auman harimau. Seseorang datang. Binatang iblis tidak akan datang ke sini tanpa alasan, tapi itu memang auman harimau. Dengan kata lain, itu harus menjadi seorang kultivator dari Beastamer School. Namun, dia tidak tahu berapa banyak orang di sana dan seberapa kuat mereka. Cepat, beritahu pihak lain. Ada serangga besar di gerombolan itu. Serangga besar tidak mengacu pada ukurannya, tetapi kekuatannya. Hanya serangga yang sebanding dengan kultivator laut ilahi orde ke-7 atau lebih yang akan disebut serangga besar. Ini adalah pemahaman diam-diam yang telah dikumpulkan oleh para kultivator dari 9 negara selama 2 tahun terakhir berperang melawan wabah serangga. Ada serangga besar di gerombolan yang mengepung jalur danau gelombang kejut. Dia telah menderita kerugian di tangan serangga besar. Selama pertempuran sengit, energi spiritual pelindungnya rusak dan setengah dari tubuhnya digigit. Jika bukan karena fakta bahwa dia sangat dekat dengan celah pada waktu itu dan memiliki banyak kultivator di celah untuk membantunya, dia pasti akan mati di tempat. Dalam keadaan normal, manusia dengan kekuatan yang sama akan mampu menghadapi serangga yang jumlahnya lebih banyak. Ini karena kultivator manusia memiliki semua jenis metode, sedangkan insektoid bertindak murni berdasarkan naluri. Tidak peduli seberapa lemah fondasi seorang kultivator, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk melawan 2 atau bahkan 3 serangga sekaligus. Poin kuncinya adalah ada banyak serangga besar di gerombolan ini. Tidak hanya ada yang sebanding dengan kultivator laut ilahi orde ke-7, bahkan ada beberapa yang sebanding dengan kultivator laut ilahi orde ke-8. Dia sudah menderita kerugian besar, jadi dia secara alami tidak ingin orang lain mengikuti jejaknya. Kultivator medis di sampingnya buru-buru mendesak energi spiritualnya dan berteriak, "Hati-hati, ada banyak serangga besar di gerombolan ini." Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk berteriak, suaranya masih ditenggelamkan oleh suara serangga yang mengepakkan sayapnya. Tidak diketahui apakah pendatang baru itu mendengarnya atau tidak. Lu Ye mendengarnya, tapi tidak ada ruang baginya untuk menghindar. Pada saat ini, dia telah menyerang kawanan serangga dan dikelilingi oleh serangga dari segala arah. Secara khusus, ada selusin serangga dengan aura ganas yang memberinya tekanan besar. Selusin insektoid ini seharusnya adalah insektoid anjing. Pada pandangan pertama, mereka tampak seperti gigi taring. Mereka memiliki 4 anggota badan dan ekor pendek, tetapi tubuh mereka ditutupi karapas tebal yang memberi mereka perlindungan yang kuat. Cahaya pedang Lu Ye menebas mereka, menghancurkan serangga biasa, tapi bagi serangga anjing ini, itu seperti menggaruk gatal. Mulut mereka seperti mulut buaya, dengan gigi tajam. Jika seseorang secara tidak sengaja digigit, mereka pasti tidak akan memiliki akhir yang baik. Selusin serangga Hound membentuk setengah lingkaran dan mengelilingi Lu Ye, aura mereka yang kuat dan ganas langsung memungkinkan Lu Ye untuk merasakan keberadaan mereka. Ada terlalu banyak dari mereka. Bahkan Lu Ye tidak berani menghadapi mereka secara langsung. Dia hanya bisa melompat dan bergegas ke atas, mencari kesempatan untuk menerobos. Serangga Hound mengikuti. Dalam hal kecepatan, mereka jauh lebih rendah daripada Lu Ye. Jika dia melarikan diri secara normal, Lu Ye dapat dengan mudah melepaskannya. Serangga Hound tidak dikenal karena kecepatannya, tetapi dikelilingi oleh mereka, Lu Ye tidak bisa bergerak dengan kecepatan penuh. Tidak peduli ke arah mana dia melarikan diri, akan ada sejumlah besar serangga yang menghalangi jalannya. Dengan gelombang saber gunung, Lu Ye dengan paksa mengukir jalur darah. Selusin insektoid semakin dekat dan dekat. Insektoid terkemuka sudah membuka mulut berdarah mereka dan akan menggigitnya. Melihat bahwa tidak ada cara untuk melarikan diri, Lu Ye hanya bisa mendorong energi jiwanya. Dengan dia sebagai pusatnya,
kekuatan tak terlihat tiba-tiba menyebar dan berubah menjadi serangan. Insektoid di sekitarnya semua menegang seolah-olah mereka disambar petir. Bahkan serangga Hound tidak terkecuali. Cara tercepat untuk menghadapi ras serangga adalah dengan menggunakan kekuatan jiwa ilahi. Ras serangga tidak cerdas, yang berarti jiwa spiritual mereka lemah. Oleh karena itu, kultivator Divine Sea Realm umat manusia dapat dengan mudah menekan jiwa ras serangga. Namun, metode ini tidak dapat digunakan terlalu sering. Bagaimanapun, energi jiwa terbatas bahkan untuk kultivator Divine Sea Realm. Selain itu, mengisinya tidak senyaman mengisi energi spiritual. Setelah terlalu banyak dikonsumsi, mudah untuk jatuh ke dalam keadaan putus asa. Sementara serangga-serangga itu menegang, Lu Ye melambaikan pedang gunung di tangannya dan menggeram. Yi. Meskipun mereka tidak bertemu selama beberapa tahun, pikiran mereka masih terhubung. Yi dengan cepat kembali ke tubuh Hupo untuk bersembunyi. Dalam sekejap, ruang di sekitar mereka menjadi gelap seolah-olah bulan yang cerah telah terbit. Cahaya bulan yang dingin memercik, dan cahaya bulan yang lebat bermekaran seperti bunga besi. Gaya kedua dari Tyrant Saber, bulan sabit. Ini adalah teknik pedang yang paling cocok digunakan saat dikepung. Buk, buk, buk. Daerah di sekitar Lu Ye dalam radius 300 kaki hampir dibersihkan, dan tidak diketahui berapa banyak serangga yang mati. Hanya serangga Hound yang tidak terluka. Mereka cukup kuat, dan karapas di punggung mereka memberikan lapisan perlindungan yang tebal. Bahkan ketika pedang bulan sabit menebas mereka, itu hanya meninggalkan bekas. Namun, dengan dampak yang sangat besar, serangga Hound masih dikalahkan. Mereka dengan cepat menstabilkan diri dan menerkam Lu Ye lagi. Namun, setelah Lu Ye menggunakan bulan sabit, dia dengan cepat berbalik dan bergegas menuju celah gunung. Lu Ye mengayunkan pedangnya untuk membuka jalan. Raungan harimau Hupo mengguncang langit. Pria dan harimau bekerja sama dengan terampil satu sama lain. Di dalam danau gelombang kejut, banyak kultivator melihat ke arah sumber keributan. Mereka semua sangat gugup. Dengan contoh Chen Xiao, semua orang khawatir tentang pendatang baru. Mereka tidak tahu apakah dia bisa berhasil menerobos. Kawanan serangga besar tiba-tiba mulai menggeliat. Seolah-olah garam telah ditaburkan ke dalam panci berisi minyak panas. Segera setelah itu, sebuah pedang menebas dari area yang menggeliat. Mengikuti di belakang tebasan pedang adalah sosok yang berkedip-kedip. Chen Xiao dengan cepat berkata, "Cepat buka formasinya." Tidak perlu baginya untuk mengatakan apapun. Kultivator yang bertanggung jawab atas formasi pertahanan segera mengaktifkan liontin giok di tangannya dan membuka lubang di formasi ke arah pendatang baru. Lu Ye masuk dalam sekejap, dan lubang itu tertutup sekali lagi. Insektoid di belakangnya semuanya terisolasi di luar dan tenggelam dalam serangan. Setelah menyerbu ke Soking Waves Lake, Lu Ye melepaskan Divine Sense-nya dan secara kasar memahami situasi di sini. Itu tidak optimis. Situasi di sini jauh lebih buruk daripada Dark Moon Forest Pass. Banyak kultivator terluka atau terbunuh, dan ada banyak mayat serangga di tembok kota. Jelas bahwa serangga telah menembus garis pertahanan lebih dari sekali, tetapi mereka semua diblokir oleh para kultivator di sini. Sebagai perbandingan, pertahanan Dark Moon Forest Pass jelas lebih stabil. Paling tidak, serangga-serangga itu tidak menembus garis pertahanan di sana. Ada dua alasan untuk situasi ini. Pertama, insektoid di sini lebih kuat, dan kedua, tidak ada master di sini. Di Dark Moon Forest Pass, ada dua kultivator spirit Sea Realm, Li Taibai dan Lin Yue, yang bergantian membunuh musuh, sangat mengurangi tekanan pada pertahanan pas. Tidak ada kondisi seperti itu di sini. Namun, ada aura seorang kultivator Divine Sea Realm. Lu Ye datang ke sisi Chen Xiao dan melihat luka-lukanya yang tragis. Dia menangkupkan tinjunya dan memberi hormat. Lu Ye dari divisi hukum menyapa kakak senior. Chen Xiao melihat ke belakang Lu Ye, seolah-olah dia mengharapkan sesuatu. Lu Ye mengerti dan berkata, "Saya sendirian. Saya sedang lewat ketika saya melihat ada sesuatu yang salah, jadi saya datang untuk melihatnya." Saudara muda Lu penuh perhatian. Chen Xiao menghela nafas sedikit. Pasti sulit bagimu untuk masuk. Apakah kamu tidak menemukan serangga itu? Kultivasi Lu Ye hanya di Divine Sea Realm Orde kedua, jauh lebih rendah darinya. Jika dia benar-benar bertemu serangga itu, dia tidak akan selamat. 1080. Aku berlari cepat, Lu Ye menjelaskan. Keberuntunganmu tidak buruk. Chen Xiao tidak curiga. Menurutnya, keberuntungan Lu Ye memang bagus untuk bisa keluar hidup-hidup. Sayangnya, dia sangat sial karena dikelilingi oleh serangga raksasa itu dan menderita luka yang begitu parah. Mengambil beberapa napas dalam-dalam, suara Chen Xiao menjadi lemah. Lu Ye dari Sekte Darah Giok, saya pernah mendengar tentang Anda.
Saya harap Anda dapat terus menjadi sangat beruntung. Saya sudah meminta bantuan, tetapi Anda harus memahami situasi saat ini. Bahkan dengan latar belakang garda negara, tidak mudah untuk menemukan orang yang cocok. Guanei memerintahkan saya untuk bertahan selama 2 jam, tetapi saya tidak bisa melakukannya. Bisakah saya mempercayakan pertahanan Soking Wafes Lake Pass kepada Anda? Tidak peduli apa, Anda harus melindungi pas selama 2 jam. Lu Ye ingin mengucapkan beberapa kata penghiburan, tetapi ketika kata-kata itu berada di ujung lidahnya, dia menelannya kembali. Chen Xiao tahu luka-lukanya lebih baik daripada orang lain, jadi dia tidak perlu membohongi dirinya sendiri dan orang lain. Dengan ekspresi serius, dia berkata, "Saya akan melakukan yang terbaik." "Bagus." Chen Xiao mengangguk. "Kalau begitu aku akan menyerahkannya padamu." Ketika dia selesai berbicara, energi spiritualnya tiba-tiba menghilang. Kepalanya perlahan terkulai ke bawah, matanya gelap. Kultivator medis di sampingnya masih dengan putus asa mendesak energi spiritualnya untuk mempertahankan hidupnya, tetapi bagaimana itu bisa efektif? Chen Xiao mampu bertahan sampai sekarang hanya karena nafas terakhir di hatinya. Sekarang Lu Ye telah datang, meskipun tidak memuaskan, dia masih seorang kultivator Divine Sea Realm. Setelah menyerahkan tugas menjaga Soking Wafes Lake Pass, dia tidak bisa lagi bertahan. "Jangan buang energimu," kata Lu Ye. Kultivator medis menyeka air mata dari matanya. Meskipun dia telah melihat banyak kematian sejak memulai jalur kultivasi, setiap kali seseorang meninggal di depannya, dia membenci ketidakmampuannya sendiri. Banyak kultivator medis akan melalui proses psikologis ini. Merekalah yang paling bisa melihat hidup dan mati. Dari perasaan awal tidak mampu menanggungnya, hingga mati rasa secara bertahap melihat hidup dan mati, ini adalah pertumbuhan kultivator medis. Serangan dan pertahanan masih sama. Di dinding celah, banyak benteng berdengung dan meraung. Serangan kuat menyerang kawanan serangga. Lu Ye melihat sekeliling dan bertemu dengan tatapan banyak kultivator Soking Wafes Lake Pass. Dia sangat merasakan moral yang rendah. Itu tak terelakkan. Liu Yuemei, Master Pass asli, telah kehilangan nyawanya karena alasan yang tidak diketahui, yang cukup membuat orang gelisah. Lalu ada segerombolan serangga. Akhirnya, seorang pejuang di Divine Sea Realm datang untuk mendukung mereka. Namun, saat dia tiba, dia terluka parah. Hidupnya lebih buruk daripada kematian. Sekarang, dia telah pergi bersama Liu Yuemei. Meskipun Lu Ye telah tiba, kultivasi Lu Ye hanyalah seorang kultivator Divine Sea Realm Orde kedua yang sepele. Chen Xiao Orde ke-6 tidak punya ruang untuk bermain, jadi apa yang bisa dilakukan oleh kultivator Orde kedua dalam situasi seperti itu? Seluruh Soking Wafes Lake Pass telah kehilangan tulang punggungnya sejak awal. Jika bukan karena latihan harian dan kerjasama diam-diam dari semua orang, celah itu pasti sudah lama hilang di hadapan gelombang serangga yang begitu besar. Prospeknya tidak optimis, jadi wajar jika moralnya rendah. Jika memungkinkan, keluar dari pengepungan dan melarikan diri adalah ide yang bagus. Lagi pula, tidak ada manusia yang tinggal di sini. Bahkan jika serangga mengambil alih celah gunung, tidak akan ada terlalu banyak kerugian. Selama para prajurit di celah gunung masih hidup, mereka akan dapat membunuh jalan mereka kembali. Namun, dalam situasi saat ini, tidak mungkin untuk menerobos. Gerombolan serangga telah mengepung seluruh celah gunung. Jika mereka benar-benar melakukan itu, berapa banyak dari mereka yang akan bertahan? Waktu terbaik untuk menerobos adalah ketika gerombolan serangga telah mengepung celah gunung, dan mereka telah melewatkannya. Sungguh berantakan. Lu Ye menghela nafas dalam hatinya. Tetapi pada akhirnya, kekacauan ini terkait dengannya. Jika Liu Yuemei masih hidup, dia akan berada di sini ketika kawanan serangga tiba. Situasi di celah gunung tidak akan terlalu buruk. Tidak peduli apa, Liu Yuemei masih kuat. Tapi wanita ini datang kepadanya dan mencari kematian. Saat mata mereka bertemu, Lu Ye berbicara perlahan. "Saya telah dipercayakan dengan tugas ini. Saya, Lu Ye, juga anggota Garda Negara. Karena ini adalah pertemuan kebetulan, saya tidak bisa menolak. Hari ini, saya akan membela Soking Wafes Lake Pass. Saya harap semua orang dapat bekerja sama dengan saya untuk membunuh serangga dan melindungi celah gunung. Tolong beri perintah, Tuan." Seorang kultivator True Lake Realm menangkupkan tinjunya. "Tolong beri perintah, Tuan." Semua orang berteriak serempak. "Tidak seorang pun dari kalian adalah anak-anak. Tidak perlu bagiku untuk mengatakan apa yang harus kamu lakukan dalam situasi ini. Lakukan apa yang kamu lakukan sebelumnya. Aku tidak lebih mahir dalam mempertahankan celah gunung daripada kalian. Aku hanya punya satu perintah, dan itu untuk memastikan bahwa garis pertahanan tidak putus." Mendengar ini,
banyak tentara menghela nafas lega. Mereka takut bahwa Lu Ye akan benar-benar mengambil alih garis pertahanan jalur gunung dan sembarangan memberikan perintah, merusak ritme dan pengaturan mereka. Ada banyak ahli strategi kursi hari ini, terutama Lu Ye yang masih sangat muda. Dia lebih muda dari semua kultivator True Lake Realm yang hadir, jadi tidak dapat dihindari bahwa dia akan memiliki beberapa masalah dengan pencapaian muluk. Untungnya, meskipun dia masih muda, dia masih memiliki kesadaran diri. Tuan, kawanan serangga itu ganas. Jika tidak ada serangga Divine Sea Realm, pertahanan jalur gunung masih bisa bertahan. Tetapi ada banyak serangga Divine Sea Realm di gerombolan itu, dan ada juga serangga besar. Seorang pria berjanggut berbicara. Orang ini adalah kultivator Orde ke-9 True Lake Realm, hanya satu langkah dari Spirit Sea Realm. Jelas, dia memiliki beberapa status di Soaking Waves Lake Pass. Pendapatnya pada dasarnya mewakili pikiran para prajurit di jalur gunung. Lu Ye meliriknya dan berkata, "Siapa namamu?" Pria berjanggut itu berkata dengan keras. "Yu Huang." Lu Ye mengangguk. "Aku akan meninggalkan celah gunung untukmu. Adapun serangga Divine Sea Realm di luar." Dia berbalik dan menghadapi kawanan serangga. Dia mengangkat tangannya dan memanggil sesuatu. "Aku akan membunuh mereka." Ketika kata terakhir jatuh, dia mendorong energi spiritualnya dan benda seukuran kepala bayi tiba-tiba terbelah menjadi fragmen skala kecil yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah bimbingan aura Lu Ye sendiri, fragmen skala ini naik ke tubuhnya seolah-olah mereka memiliki pikiran mereka sendiri. Suara ledakan yang berderak terdengar terus-menerus, dan pada saat yang sama, aura yang sangat ganas naik dan turun. Lampu merah menyala dan gelombang ki yang tak terlihat menyapu ke segala arah. Dampaknya membuat semua orang di tembok kota kehilangan pijakan dan menyipitkan mata. Ketika Yu Huang dan yang lainnya melihat lagi, mereka semua tercengang. Itu karena tempat Lu Ye awalnya berdiri telah digantikan oleh sosok merah tua yang tinggi. Sosok itu tinggi dan ramping, dengan tepi dan sudut tajam di sekujur tubuhnya dan penampilan yang ganas. Permukaan sosok itu ditutupi dengan banyak pola yang dalam dan rumit. Pola menyilang memanjang dari pipi ke seluruh tubuh. Warna-warnanya indah dan terjalin untuk membentuk totem yang sangat liar. Sosok tinggi itu hanya berdiri diam di sana. Jelas, itu tidak bergerak sama sekali, tetapi masih dipenuhi dengan aura kekerasan yang tak ada habisnya. Seolah-olah binatang purba yang telah dipenjara selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya baru saja dibebaskan. Tekanan tak terlihat memenuhi udara. Bahkan seorang kultivator Orde ke-9 True Lake Realm seperti Yu Huang tidak bisa menahan keringat di dahinya. Dengan kemunculan pedang besar yang tiba-tiba, aura yang sudah ganas menjadi lebih ganas dan tak tertandingi. Tidak jauh dari Lu Ye, kultivator medis yang merawat luka Chen Xiao barusan menangis dan mundur selusin langkah. Yan Jia. Yu Huang menatap kosong pada sosok besar yang tiba-tiba muncul. Dia mengenali apa itu sekilas. Ada sekolah Yanxi di 9 benua dan dia pernah berinteraksi dengan mereka sebelumnya. Namun, para kultivator dari sekolah Yanxi sama dengan para kultivator dari sekolah penjinak binatang. Mereka selalu dalam posisi canggung. Apakah mereka kuat atau tidak bergantung sepenuhnya pada kreasi dan monster beast mereka. Sebagian besar waktu, para kultivator sekolah Yanxi dan sekolah penjinak binatang mengambil peran sebagai pencari jalan di lingkungan yang rumit dan tidak dikenal. Ini karena bahkan jika kreasi dan monster beast mereka hilang, itu tidak akan menyebabkan kerusakan langsung pada para kultivator. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada sekumpulan Yang Jia di dunia ini. Hanya dengan memakainya di tubuh, itu bisa meningkatkan aura seseorang ke tingkat yang begitu kejam. Apakah ini masih baju besi kreasi Yanxi? Sementara dia masih sosok merah sudah bergegas keluar. Itu menyapu melewati layar cahaya dari barisan pertahanan dan menabrak segerombolan serangga yang padat. Kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan seorang kultivator True Lake Stage seperti dia tidak dapat melihatnya dengan jelas. Dia hanya melihat dua aliran cahaya merah keluar dari mata anak itu. Sosok tinggi itu melambaikan pedang besar. Dengan tebasan pedang yang sederhana, retakan muncul di gerombolan serangga yang padat. Segera setelah itu, sosok itu menyerbu masuk. Dalam sekejap, tidak diketahui berapa banyak nyawa yang hilang. Semua kultivator yang melihat adegan ini tercengang. Untuk sesaat, pertahanan celah gunung terganggu. Serangan yang awalnya padat menjadi jarang. Untungnya, gerombolan itu tertarik oleh Lu Ye dan tidak mengambil kesempatan untuk menyerang. Jika tidak, garis pertahanan mungkin benar-benar telah rusak. Pada saat itu, akan ada lebih banyak korban. Jangan linglung. Semuanya bergerak. Yu Huang berteriak dengan marah. Banyak dari prajurit yang terkejut tampaknya terbangun dari mimpi dan buru-buru pergi untuk melakukan tugas mereka.
Mereka tidak tahu apakah mereka bisa selamat dari pengepungan kawanan serangga kali ini. Mereka juga tidak tahu apakah mereka bisa bertahan sampai bala bantuan dari gerbang surga tiba. Namun, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, terutama setelah Lu Ye dengan berani membunuh jalan ke kawanan serangga sendirian. Orang lain yang baru saja lewat bisa menyerahkan hidup mereka seperti ini. Bagaimana mungkin mereka, para prajurit dari Soking Wafes Lake Pass, tertinggal? Itu tidak lebih dari orang-orang yang tinggal di celah itu, dan orang-orang yang sekarat ketika celah itu rusak. Semangat yang awalnya rendah tiba-tiba melonjak. Harus dikatakan bahwa pemimpin yang memimpin adalah cara terbaik untuk merangsang moral. Dalam situasi seperti ini, tidak peduli seberapa berlebihan kata-kata seseorang, itu tidak bermakna seperti tindakan yang sebenarnya. Lu Ye tidak tahu bagaimana menyihir hati orang, dia juga tidak tahu bagaimana mengendalikan mereka. Dia tidak memiliki pemikiran seperti itu. Semua pilihan yang dia buat dipaksakan oleh situasi dan juga karena hatinya. Mengenakan tahta naga terlalu cocok untuk medan perang semacam ini. Tidak perlu dengan sengaja mencari jejak musuh. Itu hanya ayunan pedang yang sederhana, dan setiap ayunan akan memiliki hasil. Sebaliknya, pertarungan satu lawan satu seperti dengan Liu Yuemei sebenarnya tidak terlalu cocok untuk tahta naga. Ini juga alasan mengapa dia tidak menggunakan tahta naga ketika dia bertarung dengan Liu Yuemei. Itu bukan hanya karena dia telah mengaktifkan tato spiritual berlumuran darah dan teknik rahasia transformasi binatang. Setelah memakai tahta naga, pandangan seluruh orang meningkat pesat. Saat menghadapi satu target, kekuatan singgasana naga tidak dapat ditampilkan sepenuhnya. Benda ini sepenuhnya digunakan untuk menangani pengepungan skala besar. Dengan kekuatan satu orang, melawan musuh dari semua sisi. Dimanapun Dragon Ridge Blade jatuh, bahkan serangga Divine Sea Realm pun rapuh seperti kertas.